terjadi juga hiperemesis, atau misalnya dengan riwayat seperti GERD Ibu juga meningkatkan apa namanya hiperemesis gitu ya. Jadi apa sih bedanya dengan kondisi mual muntah pada ibu hamil juga terjadi di awal-awal kehamilan itu terjadi mual muntah ya Bu ya, tapi tidak berlebihan. Yang membedakan apa kira-kira dari dengan mual muntah biasa atau yang fisiologis atau mual muntah itu sudah kategorikan dia adalah hiperemesis gravidarum Ibu. Dari apa izin menjawab Ibu, tanda-tanda hiperemesis gravidarum itu mual muntah terus-menerus dalam satu hari bisa 3-4 kali, berat badan yang turun dari sebelum hamil, terus Ibu lemas, pusing, mulut kering, urinnya agak sedikit pekat, terus itu juga bisa menyebabkan itu penyebabnya dari ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum gitu. Betul. Ya, itu baru tadi disampaikan oleh Bu Marteda, ada beberapa ya Bu ya, salah satunya mual muntahnya frekuensinya lebih sering, bisa jadi tidak ada sampai tidak ada mungkin pemenuhan nutrisinya. Jadi setiap kali makan semua keluar muntah. Dan itu satu Bu catatan, itu akan menyebabkan gangguan Ibu, mengganggunya baik bukan hanya secara fisik, jadi semua aktivitas itu terhentikan karena mual muntah itu. Itu yang dapat sekilas kita lihat sebelum kita melakukan pemeriksaan lanjut. Ya, mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman tadi terjadi penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang sampai dengan berapa Ibu? Lebih dari berapa persen? Ya, Bu, silakan Ibu. 5%, Ibu. Lebih dari 5% Ibu. 5 sampai dengan 10%, ya. 10%, ya Bu ya itu. Jadi penurunan berat badan. Kemudian adanya Ibu juga terlihat adanya tanda dehidrasi ya Bu ya, jumlah urin. Ya, kemudian pada umumnya gimana seperti dehidrasi, ibunya lemas, ada cekung, kemudian ada keton Ibu ya. Pada saat itu bau keton itu sangat keras. Itu Ibu ternyata peluangnya cukup. Kalau 2/1000 itu ternyata kalau angkanya nggak terlalu banyak ya Bu ya. Tetapi akan signifikan meningkat apabila misalnya dalam suatu kehamilan itu memang tidak dipersiapkan secara adekuat Ibu ya. Jadi penyebabnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Marteda, benar, primi gravida, molehidatidosa, kehamilan kembar, di mana dia meningkatkan dari HCG. HCG-nya pada kehamilan kembar itu kan juga berlipat Ibu ya. Itu. Kemudian faktor organik di mana ada gangguan dari filikorialisnya Bu ya dalam siklus maternalnya sehingga terjadi perubahan metabolik. Ada juga seperti tadi saya sampaikan adanya secara psikologis tidak siap menerima kehamilan. Bisa jadi ketidaksiapannya itu karena usia, atau mungkin usia yang terlalu muda, atau mungkin usia yang terlalu tua, atau mungkin jumlah anak yang terlalu banyak, atau mungkin dari sisi ekonomi yang tidak masih belum kategori, mungkin merasa belum mampu untuk membiayai sehingga menyebabkan adanya beban psikologis dari ibu, atau mungkin adanya kekerasan trauma akibat kekerasan seksual karena mungkin perkosaan, atau mungkin karena adanya di dalam rumah tangga ada KDRT dan sebagainya. Nah, ada juga yang kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, misalnya kecemasan karena adanya akibat perubahan cuaca atau akibat bencana alam yang terjadi di sekitarnya. Itu juga menimbulkan kecemasan bagi ibu hamil yang berdampak pada akan meningkatnya gangguan pada salah satunya yang dapat kita lihat adalah hiperemesis gitu ya. Nah, tadi muntahnya berlebihan, berat badan jadi penurunan 5 sampai dengan 10% Ibu ya. Kemudian ada keton urin, kemudian ada dehidrasi sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Derajatnya ditunjukkan adanya dari ringan sampai dengan berat yang bisa kita lihat dari adanya dari tanda-tanda dehidrasi ya Bu ya. Yang pertama mungkin masih turgor kulitnya masih cukup baik, tapi udah mulai ditunjukkan adanya mukosa mulut mulai kering ya. Kemudian dari mata mungkin ya Bu ya. Tapi kalau yang derajat 2 sudah adanya berat badan sudah sangat sudah menurun, kemudian penurunan jantung, otak sampai dengan ginjal. Ya jelas ya kalau itu tidak ada sama sekali asupan jangankan nutrisi, cairan tidak masuk, otomatis inilah yang akan mengalami gangguan akibat dari hiperemesis tersebut. Jadi yang pertama
Apabila kita menemukan dari data, kita ingat-ingat kembali langkah-langkah SOP kemarin ya Ibu ya, kita ingat-ingat kembali tentang manajemen kebidanan, awal kita sudah apa namanya, kembali ulas pada saat kita ada di lapangan, kemudian datang ibu hamil trimester 1 dengan keluhan mual muntah, jadi kita harus perkuat lagi dengan menggali data subjektifnya, yaitu data biopsikospiritual. Yang data biopsikonya apa saja? Biologi tentunya makan yang kita pastikan, bagaimana asupan nutrisinya, selama ibu mengalami mual muntah, apakah setiap makan itu selalu dimuntahkan atau hanya jenis makanan tertentu saja. Jadi itu tidak menimbulkan kita, kalau kita tidak detail melakukan penggalian data, kita akan cenderung mengabaikan. Tapi kalau kita menjadi misalnya kita menganggap lebih serius, mungkin kita menimbulkan kecemasan bagi si ibu itu. Jadi bagaimana kita bisa menggali data dengan benar, dengan tepat sehingga penanganan kita sesuai. Nah, jadi pencegahannya adalah memberikan informasi edukasi tentang proses kehamilan, kemudian kita menjelaskan bahwa dari perubahan kehamilan itu salah satunya memang mual muntah adalah tanda fisiologis pada ibu, akan tetapi kita tetap tekankan bagaimana yang itu batasannya adalah yang normal dan yang mana batasannya tidak normal. Kemudian bagaimana cara mengatasi mual muntah tersebut mungkin dengan cara memenuhi kebutuhan nutrisinya sedikit tetapi dalam apa namanya frekuensi yang lebih sering, harapannya ibu tetap terpenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya, ibu ya. Kemudian tentunya kita harapkan adanya kebutuhan istirahat, kemudian jangan tiba-tiba berdiri pada waktu bangun pagi agar tidak terasa oleng. Jadi memang sering kali ini Bu ya terjadi hipotensi ya Bu ya pada saat kita baru bangun. Kalau jangankan ibu hamil kita saja pada saat bangun dalam kondisi yang tidak hamil langsung kita beraktivitas mungkin karena kita ingat kita terlambat bangun atau mungkin besok apa ini adalah hari Senin gitu ya misalnya ada apel dan segala macam kita telat bangun itu kan tiba-tiba kita bangun itu seketika kita terjadi hipotensi dan kondisinya berlanjut menjadi mungkin ada teman-teman yang ada riwayat punya migrain segala macam itu akan berdampak ke kondisi itu. Sedangkan pada ibu hamil ya terjadi ketidakseimbangan tubuh, jadinya berlanjut ke muntah sebagainya Bu ya itu. Kemudian, nah yang itu pencegahannya Bu ya. Kemudian pemberian obat-obatan. Nah di sini adanya terapi lini pertama adanya pemberian piridoksin itu yang paling paling apa namanya paling ringan ya Bu ya. Jadi itu untuk mengatasi mual muntahnya atau juga bisa juga dengan pemberian kalau kita komplementer dengan air jahe Bu ya atau kita melakukan akupresur pada apa namanya melakukan akupresur untuk mengurangi mual. Atau juga kita melakukan kolaborasi ini tentunya Bu ya dengan pemberian terapi pada lini kedua dan ketiga. Tentunya kalau apabila sudah terjadi kondisi hiperemesis gravidarum ini udah yang kita harus pastikan bahwa ibu itu mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena kalau misalnya dia kondisinya tidak sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari apa namanya pengobatan terapinya tidak sesuai, kondisi apa yang dapat ditimbulkan pertama kali ibu? Bahaya apa atau diagnosa potensial apa yang dapat terjadi pada ibu hiperemesis gravidarum? Apa Bu? Yang pertama dapat terjadi apa kira-kira ibu? Izin ibu dapat terjadi dehidrasi. Dari dehidrasi, kemudian apa lagi Bu? Persalinan prematur. Persalinan prematur Bu? Atau abortus? Abortus ya Bu ya? Karena kehamilannya kurang kalau trimester 1 kan masih 12 minggu ya Bu ya. Jadi di awal kalau hiperemesis kan biasanya terjadi pada TW1. Kecuali kalau misalnya dia berlanjut di hiperemesis gravidarum berlanjut di trimester 2 dan 3, itu jarang kayaknya Bu yang trimester 2 dan 3. Misalnya trimester 1 itu resiko yang paling potensial terjadi adalah abortus ya Bu ya. Izin ibu dapat terjadi hipokalemia. Ya, betul juga ya Bu ya. Kemudian jadi dia harus dirawat inap. Jadi intinya adalah ibu itu penanganannya memang dia akan dilakukan apa namanya dirawat inap ibu ya, kemudian diisolasi sehingga dia lebih mudah untuk beradaptasi dengan kondisinya, kemudian ibunya juga bisa lebih istirahat, lebih lebih tenang, kemudian dengan kalau dia tidak dirawat di rumah sakit, satu juga tidak pemasangan intake outputnya itu Bu, termasuk dia pemasangan infus, kemudian outputnya itu tidak bisa terkontrol. Jadi memang harus dilakukan perawatan dirawat inap di rumah sakit. Kemudian untuk psikologinya sendiri, kita lebih menekankan pada pendekatan secara ini Bu ya, libatkan dalam keluarga. Jadi kita di sini meminta kehadiran orang yang memang dekat dengan ibu, bisa orang tua atau suami. Jadi kita libatkan dalam perawatan sehingga memberikan dukungan yang optimal pada ibu. Kemudian cairan tadi infus ya Bu ya sudah saya tekankan di sini karena ibunya membutuhkan apa namanya oleh karena mual muntah jadi kan banyak cairan elektrolit yang kuat kita optimalkan kembali pemberian infus dextrosa dan glukosanya Ibu ya. Kemudian obat-obatannya tentunya kita lakukan kolaborasi dan rujukan harus memang ini semuanya dilakukan di rawat inap dan kita membutuhkan kolaborasi. Di sini pada derajat 2 dan 3 ya Bu ya dilakukan rujukan kemudian
apabila terjadi adanya gawat daruratan juga kita misalnya disertai ada tanda-tanda abortus juga itu adalah salah satu kriteria kita melakukan rujukan. Ya, atau mungkin dia juga mengalami komplikasi yang lainnya, GERD mungkin ya Bu ya, terus juga kita lakukan rujukan. Kemudian perdarahan pada kehamilan muda. Nah, kalau kita bicara tentang perdarahan pada kehamilan muda, apa yang dalam pikiran kita, Bu? Abortus. Abortus itu Abortus ya, Bu ya. Oke, kalau pada kehamilan lanjut pada kehamilan trimester 2 dan ketiga, Bu? Plasenta placenta previa. Placenta Placenta. Kalau placenta Placenta previa. dan placenta previa. Oke, Bu ya, bisa placenta previa gitu, Bu ya. Bisa juga solusio placenta itu. Ya, Bu ya. Jadi perdarahan pada umur kehamilan kalau di sini dia menggunakan acuan 22 minggu, kalau WHO 22 ya, kalau beberapa acuan kita di Kemenkes masih 20 minggu. Jadi kita gunakan yang 20 minggu, kehamilan normal itu adanya terjadinya perdarahan pada kehamilan kurang dari 20 minggu, itu adalah abortus gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ini sering kali Bu kalau saya lihat atau saya kegiatan-kegiatan review soal, saya sering kali melihat jenis-jenis pertanyaan dari ujian kompetensi dari ibu dengan keluhan warna darah yang bagaimana, apakah bercak atau warnanya merah segar atau kehitaman atau kecoklat kehitaman, seperti itu variasinya Bu. Jadi tindannya seperti itu. Jadi ini variasi-variasi soal ini terlihat pada tanda gejalanya Bu, tanda-tanda. Jadi kita lihat pada saat datang bagaimana warna darah, ini yang sedang soal ujian itu. Kalau yang tadi premesis biasanya muncul ditandai dengan data objektifnya, misalnya bibir kering, seperti itu jumlah urinnya seberapa, kemudian misalnya ibunya sudah dari tanda vital sign-nya menunjukkan bagaimana seperti itu variasinya. Nah, ini Bu ya abortus ancaman luar hasil sepsis janin mampu hidup di luar kandungan ya seperti ini ya Bu ya, dia organogenesis sempurna pada umur genesisnya belum dia berfungsi secara optimal. Di ini tuh masih fase pertumbuhan untuk dia belum terjadi pematangan paru belum ya Bu ya. Kemudian plasenta belum terbentuk dengan sempurna ya Bu ya. Itu. Jadi bentuknya masih seperti ini. Nah, itu. Kemudian kelainan ini bisa penyebabnya banyak-banyak Bu ya, macam-macam. Apakah dia bisa terjadi oleh karena pertumbuhan hasil konsepsi mengalami kelainan, misalnya itu adanya ibu-ibu kenal blighted ovum ya Bu ya. Blighted ovum itu kan juga terjadi akibat karena memang yang telur yang dibuahi itu dia tidak tidak ada inti selnya Ibu ya. Jadinya terjadilah tidak berkembang. Ada kantong kehamilannya ada, tetapi telur tersebut dia tidak mengalami pembelahan, sehingga tidak ada organ yang terbentuk gitu Bu ya. Jadi kalau terjadi kelainan pertumbuhan hasil konsepsi atau mungkin terjadi kelainan pada plasentanya ya Bu ya. Kelainan plasentanya, pertumbuhan janinnya oleh karena pertumbuhan plasentanya terhambat atau seperti itu, tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian juga mungkin dari faktor dari maternalnya, ibunya mengalami infeksi, seperti misalnya yang sering kali terjadi adalah infeksi TORS Ibu ya. Infeksi TORS pada ibunya, dan itu akan menimbulkan keguguran yang berkali-kali ya Bu ya, kematian janin, atau mungkin adanya faktor resus. Faktor resus dianggap bahwa adanya janin tersebut adalah merupakan zat asing, merupakan suatu ancaman bagi tubuh ibunya, sehingga terjadilah dipikir dengan sistem imun dari ibunya terjadilah keguguran, atau mungkin karena penyebab-penyebab lainnya. Ini dia patofisiologinya. Jadi pada awal abortus terjadi perdarahan, ada DC2 basalisnya, kemudian mengalami nekrosis di daerah sekitarnya, sehingga dia akan terlepas. Yang terlepas, kemudian dia akan keadaan seperti ini juga akan ada yang menyebabkan kontraksi ya Bu ya. Menyebabkan kontraksi uterus. Jadi pada kehamilan kurang dari 8 minggu hasil konsepsi biasanya dikeluarkan seluruhnya karena fili korealisnya dia belum menembus pada DC2 secara mendalam. Jadi ingat ya Bu ya, pada umur kehamilan 8 minggu. Tetapi kalau kita mungkin saya nggak tahu dari pengalaman ibu-ibu di lapangan, apakah semua tindakan dari abortus yang terjadi itu apakah memerlukan untuk dilakukan dilakukan kuretase Ibu? Apakah semua kasus Ibu kalau di dalam pelayanan kesehatan itu saya tidak tahu, kalau di rumah sakit tindakannya apakah cenderung semua hasil konsepsi yang mengalami abortus dilakukan kuretase? Kalau di sini secara teorinya pada umur kehamilan kurang dari 8 minggu dia akan keluar secara sempurna Ibu, karena fili korealisnya itu dia tidak sampai menembus DC2 secara mendalam. Ya, sedangkan 8 sampai dengan 14 mungkin dia itu sudah mengalami fili korealisnya, dia karena sudah tumbuhnya sudah jauh lebih bagus ya Bu ya, dia sudah mencapai menembus DC2 kan. Kalau bisa tidak dilakukan pembersihan dengan kuretase, takutnya itu akan berdampak terjadinya perdarahan lanjutan gitu ya. Sampai dengan di atas 14 minggu itu juga seperti itu. Kemudian ini Bu gejala-gejalanya.
dia akan mengalami yang membedakan ini adalah sebentar saya ketutupan ini. Nah, pada gejala dan perdarahan pada kehamilan muda itu macam-macam coba Ibu ya, ada abortus oleh karena mulai heterosa, kemudian ada kehamilan ektopik, ada abortus insipient, kemudian ada robekan dinding vagina atau juga yang berikutnya ada oleh karena iminen, kemudian insipient, abortus inkomplit, komplit Ibu ya ini apa namanya jenis-jenis dari abortus. Kemudian kita ini gejalanya kalau yang abortus yang molah ditadosa itu ada misalnya dia gejalanya amenorre, hiperemesis, ada perdarahan bercak, ya kemudian ada apa namanya dari hasil pemeriksaannya uterusnya ternyata lebih besar dari umur kehamilan itu. Jadi yang seperti ini tanda-tanda seperti ini yang sering kali Bu. Jadi yang ini harus dari Ibu sendiri pahami kalau malah kalau yang aduh kayaknya harus off cam saya ini. Sudah terdengar Bu tadi saya hilang ya Bu ya? Sudah Ibu. Ya, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Tapi tayangannya masih ya? Tayangannya masih nggak? Hilang ya? Yang Bu. Hilang, Bu. Hilang Bu. Emang aduh, saya sinyalnya. Nah, ini biar kita lanjut tadi. Jadi itu yang membedakan kalau nanti di apabila ada kasus misalnya kayak misalnya terjadi perdarahan dalam jumlah yang banyak ada hiperemesis kemudian ada juga ini hiperemesis ini juga menjadi tanda yang tanda kita apa namanya diagnosa bandingnya untuk kita ini kan dia menyingkirkan dari abortus Ibu ya. Ini hiperemesis kehamilan ektopik. Maaf Bu, suaranya putus-putus Ibu. Jaringan kayaknya.